bene. Lahir Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar, lahir anaknya namanya Ismail. Inilah keturunannya orang Islam. Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah, lahir anaknya namanya Ishak alaihissalam. Ini keturunannya orang Yahudi. Sebenarnya kita Yahudi itu satu nenek, Ki. Cuma Yahudi kurang ajar. Sudah, ringkas kisah. Ketika usianya Ismail, dalam Quran dijelaskan tidak berapa jumlahnya, berapa tahun, tapi dijelaskan Ismail waktu itu sudah pandai membantu orang tuanya. Kira-kira sekarang anak-anak remaja lah. Ya, 13, 14, 15 tahun. Lalu tanggal 8 Zulhijjah mimpi Ibrahim alaihissalam. Bangun Ibrahim. Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Berpikir-pikir sepanjang malam. Tanggal 8 Zulhijjah, dia pikir terus. Ini wahyu atau mimpi? Wahyu atau mimpi? Mimpi atau wahyu? Wahyu atau mimpi? Berpikir. Akhirnya tanggal 8 Zulhijjah kita sekarang disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir. 8 Zulhijjah. 9 Zulhijjah mimpi lagi Ibrahim. Ibrahim, wajah janjimu, tunaikan janjimu, bayar itu, potong anakmu. Bangun Ibrahim. Lalu dia yakin ini wahyu, ini bukan mimpi, ini perintah Allah. Maka dia yakin pada tanggal 9 Zulhijjah itu bahwa ini adalah wahyu. Maka kita sekarang tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah atau hari keyakinan yang disunnahkan untuk berpuasa. Tanggal 10 Zulhijjah pergilah Ibrahim bicara sama anaknya. Nak, sini kau dulu nak. Apa pak? Ini saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Sampai di sini kita belajar jadi orang tua. Jangan otoriter kepada anak. Ibrahim, ini perintah, ini wahyu, tapi masih ada nyogok, diajak ngomong anaknya. Tidak otoriter, mentah-mentah saya bapak, tidak boleh. Apa aku bilang kau laksanakan. Tapi Ibrahim, meskipun wahyu, masih nak ajak diskusi anaknya. Nah, bagaimana menurutmu? Kita mentang-mentang sebagai bapak, kau masuk kedokteran. Kalau bukan kedokteran, aku biayai kau. Mau dia apa kedokteran kalau anaknya tidak mampu otaknya? Jadi kau tentara, kalau kau tidak tentara saya tidak mau. Tidak boleh. Ajak dulu, kasih pandangan, kasih fakta. Pokoknya menikah kau sama ini. Kalau tidak mau kau, jangan kau. Tanya dulu. Kau suka jika itu. Kenapa kau tidak suka? Kalau pertimbangannya tidak suka karena pertimbangan tidak masuk akal, boleh kita kasih intervensi. Tapi kalau dia bilang tidak sembahyang pak botol pak, jelek pas selingkuh. Tapi dia bilang, tapi mobilnya Mercy, pret. Ya. Ibrahim dia tanya anaknya, Mail, sini kau Mail. Apa Pak C? Ini nak suruh kak perintah Allah potong kau. Bagaimana menurutmu nak? Kira-kira anak-anak di BTP kalau ini ditanyakan Pak apa jawabannya? Apa jawabannya? Nabi bajiki. Kenapa nak saya? Itu nenekku yang sudah mau mati. Coba. Ini jawaban orang pintar, tapi tidak soleh. Cocok tahu. Kenapa ini anak muda generasi harapan bangsa? Itu yang sudah tua. Ini akalnya masuk, tapi tidak soleh. Apa jawaban Ismail alaihissalam? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan ragu. Tunaikan, laksanakan. Bapak akan mendapat saya sebagai anak yang sabar. Tapi Nabi bilang Ismail, sebelum kita potong apa, ada permintaanku. Apa nak? Satu, pakai pisau yang sangat tajam supaya saya tidak lama menderita. Maka petugas-petugas penyembelih binatang nanti tolong cari parang pisau yang sangat tajam. Dan ada itu caranya. Ya, jangan potong itu semakin panjang lehernya, jangan di tengah. Ya, angsa, bebek, ayam, sapi. Kalau potong jangan di tengah. Lama baru mati itu. Di mana? Di ujung-ujung sininya. Coba kalau bebek kita potong di tengah, lari pak. Ayam terbang dia pak. Apa bapak ndak kasihan korong kita lihat keluar darah di sini? Maka itu dipotong di ujung dekat daripada dagunya. Kalau manusia cepat matinya itu. Dan satu binatang, satu bismillah.
Ini apa, hati-hati yang penjual ayam potong. Biasa itu nak kasih masuk saja mesin, bismillahirrahmanirrahim, 50 masuk. Enggak. Satu ayam, satu. Ada pernah kuliah penjual di BTP, bilang saja 30 ayam nak potong, bilang saja bismillahirrahmanirrahim kali 30. Tidak boleh begitu, bos. Satu ayam, satu bismillah, ya. Makanya hati-hati yang suka makan di luar ayam potong, karena belum tentu itu halal cara motongnya, ya. Itu sebabnya ibu kalau bisa masak di rumah supaya anak dan suami tak suka makan di rumah. Kalau makannya di rumah insya Allah halal. Yang kedua, bukti kasih sayang ibu kepada suami. Sekarang ibu-ibu jam 4 nah telepon suaminya kalau sore, Pak mau kau makan apa Pak? Ini bangga tomaki dikira mau dimasakan, ternyata GoFood, GoGrab, Lakutu. Ya, udah. Nah sudah. Apa jawaban Ismail? Silahkan. Pertama, pakai pisau yang sangat tajam. Dua, tutup mata Pak. Supaya apa? Karena kalau kita tidak tutup mata, maka pasti cemaski. Tidak yakin Kak bisa dilaksanakan kalau kita lihat mukaku. Yang ketiga, tolong ikat tangan dan kakiku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Dan yang keempat, bajuku ini jangan dia kena darah supaya dia tidak lihat ibuku. Dan yang kelima, besok kalau saya sudah wafat, jangan ada anak-anak seumurku lewat depan rumah supaya mamaku kodong tidak nak ingat Kak lagi. Subhanallah. Coba lihat itu Ismail. Maka tanggal 10 Zulhijjah dia bawalah, sampaikan istrinya. Sayangku, kasih mandi baik-baik itu anak tadi. Kasih pakai minyak rambut, kasih pakai baju baru, kasih parfum. Mau ki bawa ke mana Pak? Mau Kak bawa ke jalan-jalan? Baik. Tanggal 10 Zulhijjah sudah. Pergi Mi. Sudah dimandi Ismail, kasih pakai baju baru, sisir rapi-rapi. 10 Zulhijjah dia bawa. Untuk melaksanakan apa? Melaksanakan dan menunaikan janjinya. Maka tanggal 10 Zulhijjah kita orang Islam sekarang disebut hari An-Nahr atau hari menunaikan janji. Itu kalau Idul Adha orang menyanyikan janji itu. Sudah pergi. Begitu pergi Ibrahim alaihissalam, wah kepanasan setan. Bati minda ada minta mangkuk nanti di neraka ini. Masuk semua ini nanti surga keturunannya. Bagaimana caranya saya halangi? Maka datang setan. Dia bujuk Ibrahim. Ibrahim. Apa? Lihat ku itu anakmu. Lama anak kau harapkan. Satu-satunya. Masa kau mau potong? Coba Pak. Anak satu disuruh potong. Kalau 9 anak Pak disuruh potong, dicari mana yang nakal. Potong anakmu. Mana ini bandak ini satu Pak. Dah bilang Ibrahim, jangan kau banyak bicara di situ setan. Ibrahim ambil batu, dan lempar itu setan. Pergi kau, ishak ya, kena kepalanya sampai di Maros balik lagi. Gagal goda Ibrahim, dia datang goda istrinya. Jar. Apa? Kau tahu mau dibawa ke mana anakmu? Dia bilang, iya mau bawa jalan-jalan anak suamiku. Nah tolo kok. Masuk no. Mau nak potong. Jangan banyak bicara sembaran ini. Mana ada bapak mau potong anaknya? Dia bilang, iya mau nak potong. Kenapa bisa? Katanya perintah Tuhannya. Masih mau bicara itu setan. Langsung Siti Hajar ambil batu. Jangan banyak bicara di situ. Pergi kok. Jangankan anakku, saya saja siap dipotong kalau itu perintah Allah. Dia lempar, kena kepalanya sampai pangkep balik lagi. Gagal goda suami, gagal goda anak, istri, dia datang anaknya. Mail, sigo dulu Mail. Apa? Masih mau bicara? Jangan banyak bicara di situ. Ini perintah Allah, saya ikhlas. Tak salekutu. Lempar, kena matanya. Itu dalam hadis dikatakan mata kirinya kena picok. Nggak tahu apa bahasa Indonesia picok. Pokoknya hancur matanya sebelah kiri ya. Sudah pergi setan. Sampailah Nabi Ibrahim yang sekarang disebut Mina. Itu orang kalau orang menunaikan ibadah haji, di situ dia tinggal selama 3 hari di Mina. Ya mabit namanya, 3 hari. Nah sudah diparingkan, diambil pisaunya Ibrahim, dia tutup matanya. Nah, dia kasih liangkat lehernya anaknya. Diambil barangnya. Sabar kena, sudah diikat, ditutup matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang tunggu dulu Pak. Ismail bilang tunggu dulu. Apa lagi nak? Tolong lepaskan ikatan tanganku.
tolong lepaskan ikatan kakiku. Kenapa? Kalau diikat kayak begini Pak, nanti Nabi bilang, Tuhan saya terpaksa untuk disembelih. Buka ini ikatanku supaya Allah menilai saya ikhlas. Baiklah nak. Dia buka, lalu begitu mau dia potong, Allah perintahkan kepada para malaikat. Malaikat, ciniko. Lihat maka ini hambaku. Waktu pertama kali saya ciptakan Adam, kalian semua protes bahwa manusia akan menghancurkan bumi ini. Kau lihat ini Ibrahim, anak satu-satunya, puluhan tahun dia nantikan. Demi perintah Allah, perintahku sebagai Tuhannya, dia laksanakan, tidak bertanya-tanya. Kau lihat ini. Lalu malaikat Jibril diperintah, Jibril ambil kau itu kibas yang pernah dipersembahkan anaknya Adam ketika mau menikah. Ambil itu dalam sorga, ganti lehernya Ismail dengan kibas itu. Dia potong kedua kalinya, datang malaikat. Lalu ketika digerek begini, ya mau digerek, sudah diganti. Lalu ketika dia itu, lalu seluruh malaikat memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar ini, Ibrahim alaihissalam melanjutkannya. La ilaha illallah, huwallahu akbar. Lalu mendengar itu, Ismail alaihissalam melanjutkannya dengan ucapan Allahu Akbar walillahil hamd. Kalimat yang kita baca kalau ke hari raya, takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat, la ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim alaihissalam, Allahu Akbar walillahil hamd. Ismail alaihissalam. Ini yang disunnahkan ketika kita mau pergi lapangan, itu yang disunnah dibaca. Dari rumah ke lapangan, dari rumah ke masjid, ke rumah ke lokasi. Lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha, itu yang kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anak-anak, ABG, kacuping. Itu kau baca bos, kalau kau pergi lebaran. Jangan pergi lebaran update status. Siap-siap masjid, OTW lapangan. Nah foto sendirinya, baju baru sudah kunikmati. Sampai di masjid sembahyang 2 rakaat, nah foto lagi kepalanya. Alhamdulillah 2 rakaat selesai.